Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Image Channel Education pada video cara membaca mad jaiz munfasil. Ini adalah dikhususkan untuk siswa-siswi kelas 5 SD Binong Permai pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Materi tentang mad jaiz munfasil ada di LKS Baca tulis Al-Quran halaman 9 sampai 11. Jadi silahkan kepada siswa-siswi kelas 5 SD Binong Permai, persiapan dulu buku LKS-nya dan buka halaman 9. Jadi hari ini kalian menonton video ini belajar membaca Al-Quran tentang mad jaiz munfasil halaman 9 sampai 11. Di halaman 9 di sini bagian B diterangkan bahwa mad jaiz munfasil merupakan salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i. Mad far'i itu adalah cabang dari mad asli. Dalam ilmu tajwid, secara etimologi atau secara bahasa, jaiz munfasil adalah jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah atau di luar kata. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, dan itu bisa menandakan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini terjadi ketika ada huruf mad tabi'i, yaitu alif atau ya sukun atau waw sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu alif atau hamzah yang bentuknya seperti alif, yang mempunyai harokat fathah, harokat kasroh ataupun harokat dhammah. Nah, kemudian kita langsung ke paragraf berikutnya. Hukum membaca mad jaiz munfasil itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jika nafas kita kuat panjang, maka usahakan ketika bertemu dengan ayat yang di dalamnya ada mad jaiz munfasil, usahakan dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Nah, tapi jika tidak kuat, boleh minimal 2 harokat tidak boleh kurang dari 2 harokat. Kemudian tanda atau harkat mad jaiz munfasil itu cirinya adalah berupa garis tipis di bagian atas. Ada yang bilang seperti alis alis melengkung. Nah, di sini ada contohnya, contoh mad jaiz munfasil nomor 1 di dalam Quran surat Ali Imran ayat 2. Silakan didengarkan dan dipraktekkan di pause dulu videonya lalu dipraktekkan. Usahakan agar panjang pendeknya ayat yang kalian baca sama persis seperti yang Pak Imi bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, barusan Pak Emi membaca pada kata la itu dibacanya panjang karena itu termasuk mad jaiz munfasil Kemudian di halaman berikutnya, halaman 10, silakan dibuka nomor 2. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi sangat banyak sekali di dalam Al-Quran contoh-contoh ayat yang harus dibaca
panjang dan termasuk mad jaiz munfasil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, panjang ya. Itu mad jaiz munfasil, ada tandanya alis seperti itu. Kemudian nomor 3 dalam surat Al-Mursalat ayat 30. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Intaliqu, kunya panjang. Nomor 4 surat Yasin ayat 6. Litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Di situ ada kata ma'ungziro. Nah, itu mad jaiz munfasil. Jadi ma'ungziro itu dua kata, ma dan ungziro. Kalau aba'uhum. Nah, kalau aba'uhum ini tidak termasuk mad jaiz munfasil, tapi mad wajib muttasil. Jadi kalau mad jaiz munfasil itu harus ada dua kata. Di contoh yang tadi ya, ma itu satu kata, ungziro satu kata. Jadi ada dua kata. Kata yang keduanya diawali dengan alif atau hamzah ya. Kalau aba'uhum itu satu kata. Termasuk yang nomor 3, intoliqu ila. Intoliqu satu kata, ila satu kata. Jadi ada dua kata. Ku panjang itu asalnya mad tabi'i ya, mad asli. Karena setelah ku ada hamzah atau alif ila ya, maka berubah hukumnya menjadi mad jaiz munfasil, bukan lagi mad tabi'i. Sama halnya seperti yang nomor 2 yang atas. Inna anzalnahu. Inna, sesungguhnya kami, itu satu kata. Anzalna, anzalna itu pun beda katanya. Nah, mad tabi'i, karena setelah mad tabi'i ada huruf alif, anzalna, anzalna, maka bukan lagi mad tabi'i disebutnya, tapi mad jaiz munfasil. Beda hanya dengan yang ini, yang nomor 3, ila zillin. La itu mad tabi'i ya, tapi karena setelah la itu hurufnya bukan huruf alif, tapi huruf zo, maka itu tetap mad tabi'i, bukan mad jaiz munfasil. Begitupun dengan kata salasi. Salasi, la-nya itu mad tabi'i, bukan mad jaiz munfasil. Atau yang bawah tuh ya, nomor 4, aba'uhum fahum ghafilun. Gha itu termasuk mad tabi'i. Kemudian lanjutkan ke nomor 5. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Nah, sampai situ dulu aja bacanya. Inna ja'alna fi a'naqihim. Fi itu dibaca panjang, mad jaiz munfasil. Karena apa? Di situ ada tandanya tanda alis. Walaupun tanda alisnya tidak ada, kalau kita sudah paham kalau di situ ada tanda huruf mad tabi'i dan setelahnya ada alif, maka itu termasuk mad jaiz munfasil. Fi a'naqihim. Fi itu dibaca panjang karena di situ ada ya sukun. Huruf sebelum ya sukunnya berharkat kasroh, fi. Tapi setelahnya ada huruf alif, a'naqihim. Maka fi yang ini tidak lagi disebut mad tabi'i, tapi mad jaiz munfasil.
Kita lanjutkan potongan ayat tadi. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nomor 6. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Bima, ma juga dibaca panjang, mad jaiz munfasil. Lanjutkan. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau nafasnya pendek boleh dibaca sepotong-sepotong tapi harus diulangi ya. Contohnya seperti ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Diulangi dari bima. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau nafasnya pendek berhenti dan diulangi dari kata sebelumnya apa. Tapi tidak asal ya, nanti kalau ada pertemuan di sekolah, insya Allah nanti Pak Imi akan tunjukkan bagaimana caranya ketika membaca Al-Quran sedangkan nafas kita pendek. Karena apa? Membaca Al-Quran itu tidak boleh ngos-ngosan, tidak boleh terbata-bata, tidak boleh sambil bernafas. Ya, kalau nafasnya nggak kuat harus berhenti. Tapi berhentinya pun harus di tempat yang tepat ya, tidak boleh asal berhenti. Dan ketika diulangi itu pun harus diulangi dari kata yang tepat pula, dan itu tidak asal ya, ada caranya. Kita lanjutkan ke nomor 7, Quran surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa ala absarihim, la-nya panjang, mad jaiz munfasil ya. Jadi itulah materi yang dapat Pak Imi sampaikan pada video tutorial membaca Al-Quran kelas 5 SD Binong Permai ya. Silakan seperti yang Pak Imi sampaikan tadi, didengarkan apa yang Pak Imi baca, lalu kemudian di pause ya videonya, kemudian kalian ulangi, ikuti sampai benar-benar sesuai dengan yang Pak Imi bacakan. Adapun soal langgam ya atau qiraat itu tidak perlu dikhawatirkan, yang penting kalian baca benar panjang dan pendeknya terlebih dahulu. Adapun nanti soal suara qiraat ya, itu bisa menyesuaikan, karena kalau qiraat ya suara itu berkaitan dengan bakat. Jadi sekali lagi itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini
kalian dapat memahaminya, apa itu mad jaiz munfasil, cirinya apa, panjangnya berapa, dan mudah-mudahan pula kita bisa belajar bersama nanti di sekolah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.